Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu SD Angkatan 3 dan juga yang saya hormati unsur komite dan para ketua siswa SD Angkatan 3. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa berkumpul tentunya dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Angkatan 3 Korwil Istiqomah Kecamatan Pasar. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya sampai buat itu. Ya. Bapak Ibu tenang saja, tidak usah mereka Bu Erma, Bu Rina, yang lainnya. Ya, terima kasih ya sudah kita meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan kita masing-masing. Ya, hari ini saya akan mencoba yaitu menyebarkan pemahaman, menyebarkan pemahaman Dewan Guru yang sudah berkenan hadir di kegiatan. Yang pertama tadi pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sekarang kan lagi apa namanya ya? Bukan tren ya. Kurikulum mereka pembelajaran paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Menurut Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu pembelajaran paradigma baru seperti apa? Pemikiran baru tentang ada lagi pola pikir yang baru. Ada lagi pembelajaran yang mengikuti zaman. Betul. Ada lagi apa sih paradigma baru itu? Ya. Cukup ya? Oke. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tadi betul dikatakan sesuai apa? Zaman. Sekarang zaman berbeda. Semasa kita dulu sebagai siswa berbeda dengan zaman yang sekarang. Kemudian berada yang gadget dan sebagainya, HP dan sebagainya. Nah, dengan adanya prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oh, paradigma baru itu ya dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi yang nantinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kalau kita apa namanya nanti lakukan. Nah, filosofi ini adalah filosofi pendidikan yang paradigma ini adalah menurut kajian Dewantara bahwa pendidikan itu bersifat menuntun, memberi teladan dan berpihak pada murid. Oh, jadi menuntun, memberikan teladan dan juga berpihak pada murid dan siswa. Itu pembelajaran paradigma baru. Adapun profil pelajar Pancasila meliputi bertakwa dan murid. Oh, jadi menuntun, memberikan teladan dan juga berpihak pada murid dan siswa. Itu pembelajaran paradigma baru. Adapun profil pelajar Pancasila meliputi bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan tunggal. Kemudian mandiri. Kemudian gotong royong dan juga apa? Kreatif dan bernalar. Itu ya profil pelajar Pancasila. Oh, jadi paradigma baru itu berprinsipnya pada kebutuhan siswa. Kita diupayakan berapa pembelajaran yang berprinsip berdiferensiasi
yang mewujudkan hukum pada Pancasila. Nah, ada teori miskonsepsi tentang teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dapat bermanfaat. Kemudian dalam ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik, Bapak, saya minta 2 orang supaya apa tidak tegang ya, 2 orang untuk melakukan simulasi. Bukan simulasi, untuk kita bermain sambil kita ekspresi. Boleh 2 orang. Silakan menjadi relawan. Ayo, siapa aja menjadi relawan? Obat-obat juga boleh. Silakan. Ayo, berapa? Atas sama Bu Dini, silakan. Silakan sini kamu Pak, kalau ke depan. Silakan Bu Depak yang lainnya. Silakan. Kalau bisa laki-laki, perempuan atau boleh. Ya, silakan. Ayo, silakan. Ya, silakan. Oke, bangga Bu Remi, ya kita supaya kasih aplaus. Oke. Satu orang lagi. Satu orang. Sekarang Bu Dini. Ya, baik. Oke, kita cut dulu. Permainannya adalah Bu Dini dan Bu Reni. Apa? Sweet, permainannya sweet. Mana nanti yang mau mengangkat tangannya sweet. Baik, kita lanjutkan. Ini bentuknya adalah permainan mengepalkan tangan. Nanti satu orang yang mengepalkan tangan, yang lain, yang satunya enggak. Gitu ya. Silakan sweet. Nah, ya, berarti Bu Reni. Bu Reni mau mengepalkan tangan atau tidak? Oke, ilusi ini yang gambarnya disini begini. Bu Reni seolah-olah memegang benda yang sangat berharga bagi Bu Reni. Ya, pegang dengan kuat-kuat, gini kan? Ya, taruhlah itu apa itu emas atau apa gitu ya. Intinya barang ini sangat berharga. Sekarang tugas Bu Dini, bagaimana caranya Bu Dini mau merayu, mau apa, agar si kepala tangan ini dibukakan, ingin tahu apa isinya, gitu ya. Oke, kita coba, silahkan. Mau ngobrol, komunikasi silahkan. Oke, terus boleh nggak apa-apa, mau ngobrol mau seperti apa, ya? Kira-kira silahkan kita ini ya. Oke. Oke. Ya, boleh mempertahankan kalau memang belum yakin untuk memberikan, boleh dipertahankan. Ini kan sangat berharga bagi Bu Dini, ya kan? Silakan Bu Dini. Ya. Oke, bagaimana Bu Dini? Susah, baik. Perasaan Bu Dini bagaimana ketika meminta kepada Bu Reni? Ya, pada dasarnya kita apa namanya ingin mengontrol orang lain. Artinya kan, begitu juga menurut kita, gitu ya. Menurut kita ini namanya ilusi kontrol, dirayu, dipaksa dan sebagainya. Nah, ini yang diungkapkan oleh teori dari kontrol dari William Glasser. Oke Bu, kasih aplaus, terima kasih. Terima kasih. Ya, pada dasarnya kita akan mempertahankan
ya, dan tidak bisa dipaksa. Begitu juga dengan peserta didik kita, ya, tidak dipaksa kita dipaksa dan sebagainya, tetapi harus memang datang dari dirinya sendiri sehingga mau menggunakan, gitu ya. Lanjut, nah sekarang disiplin positif. Bapak Ibu pernah mendengar arti disiplin? Apa itu disiplin? Mengalir atau ada lagi? Baik, itu. Disiplin berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Tadi Bu Reni diminta oleh Bu Dini karena tidak yakin karena bukan dari diri, sehingga tidak ada tanggung jawab dan belum bisa diyakini, sehingga tidak membukakannya, gitu ya. Nah itu disiplin. Kemudian apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan diri tanpa imbalan penghargaan ibu dan yang lain. Tadi itu boleh ya. Kalau memang tidak bisa dipaksa tanpa ada kesadaran dalam dirinya. Ya, kalau lagi pasien cemburu ini pasien sampai dipaksa, diancam dan sebagainya, itu tidak akan tidak bisa kecuali dengan adanya kesadaran pada diri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah itu ya, dari tadi tujuan disiplin positif untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya, disiplin di dalam dirinya sendiri. Peserta didik kita diharapkan sadar, ya, sadar, dan itu dorongannya motivasinya adalah dalam dirinya sendiri. Ya buktinya tadi ketika dipaksa oleh orang lain ternyata tidak berhasil. Apa Bu? Ya, baik. Tadi disiplin positif untuk apa? Kesadaran dirinya, disiplin positif untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Itu adalah motivasi intrinsik. Ingin apa namanya? Ingin dapat penghargaan, entah itu barang ataupun apa namanya, ucapan dan yang lain, itu adalah ekstrinsi. Pamrih ya, ini dapat pujian, itu ekstrinsi. Nah, apa nih nanti ketersambungannya dengan apa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsi kita saja. Nah, bagi aku, motivasi perilaku manusia. Yang pertama karena hukuman, ya, tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Nah ini motivasinya dengan memberikan hukuman. Ya. Kemudian ada lagi konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan murid. Kemudian tetap dibuat tidak nyaman. Ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu dengan konsekuensi. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengadakan murid untuk mencari solusi atau permasalahan. Kira-kira Bapak Ibu yang kita gunakan yang mana di sekolah? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, ataukah restitusi? Kita akan
dilaksanakan di sekolah? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Dihukum. Jadi kalau dihukum siswa itu tidak terencana ya, tidak tahu, tidak dilibatkan. Oh, berarti konsekuensi bisa jadi terencana disepakati konsekuensi. Nah, sekarang sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, nanti mana restitusi. Kemudian apakah hukuman itu apa ya, menyakitkan buat anak? Tidak. Nah, tidak nyaman, maksudnya tidak nyaman dan sebagainya ya. Berarti sering yang bukan hukuman, konsekuensi. Ya, efek jerah. Gitu ya. Oke, efek kasih. Kalau yang ini yang restitusi sudah pernah dilaksanakan. Jadi proses dilakukan oleh sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Yang sering terjadi yang mana Bu? Yang sering bukan terjadi, yang sering dilakukan Bapak Ibu ketika menangani kasus anak. Yang restitusi. Terus dibawa Bu. Ada solusinya Bu? Ada. Oke, kita akan. Nah, yang paling bagus itu adalah dengan adanya restitusi. Kalau hukuman anak tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Konsekuensi juga sama. Nah, kalau lihat dari dikaitkan dengan tadi motivasi, kira-kira kalau yang ini adalah motivasi nantinya siswa motivasi apa? Ekstrinsik. Kalau yang ini konsekuensi sama, ekstrinsik. Kalau restitusi nantinya akan menjadi intrinsik. Nanti ada dalam diri sendiri. Gitu ya. Sampai sini bisa ini ya kita bahas. Ternyata ada beberapa restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama sebagai penghubung. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat memantau. Yang kelima adalah manajer. Ada yang tahu Bapak Ibu masih kontrol dulu sebagai penghubung? Belum. Nah, kita bahas sama-sama ya. Nah, ada contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Contohnya di sini ya. Kasus murid tidak memakai seragam dan atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, guru memberikan nih ini yang pertama hormat duduk ya. Nah, ada kasus murid tidak memakai seragam dan atribut lengkap saat upacara bendera. Kira-kira Bapak Ibu apa nanti posisi kontrolnya ya? Yang ini hormat diberikan yang tidak ikut apa ya, yang tidak memakai seragam lengkap dan atribut, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini posisi kontrolnya adalah sebagai pembunuh dihukum. Kalau kasus seperti ini Bapak Ibu tidak pernah pakai keren ya. Soal hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya, yang lainnya pusat dan sebagainya. Yang kedua
Dengan kasus yang tadi ada pertanyaan soal sama ibunya, begini pertanyaan. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu? Ya, kamu selalu saja membicarakan bapak ibu guru. Kata-kata itu apa? Kalimat itu apakah sering kita gunakan? Sering. Berarti sampai apa menanyakan supaya dia merasa bersalah. Berarti posisi kontrol kita adalah untuk membuat rasa bersalah. Tapi hukum sudah ya, membuat rasa bersalah. Kamu tidak tahu bahwa ibu mengajak capek dengan dingin sampai apa? Kamu tidak memperhatikan. Nah, itu sama juga berarti membuat rasa bersalah. Atau bapak ibu kamu sudah memberikan jajan dan sebagainya, kamu malah belajar misalkan. Nah, itu juga sama posisi kontrolnya adalah rasa bersalah. Lanjut, masih kasus yang sama. Ada nih pertanyaan, ayolah ikuti misalkan peraturan kelas, gitu ya. Tolong bantu bapak atau ibu, ya, supaya misalkan apa ini? Ayo ikuti aturan sekolah, ya. Tolong bantu ibu supaya belajar ini misalkan kondusif, atau supaya belajar ini tidak ramai, tidak ribut. Nah, kalimat seperti itu adalah kita memposisikan diri kita sebagai guru sebagai teman, ya seolah seperti teman, gitu ya. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini artinya berupa hubungan baik yang terjalin, yang komunikasinya baik, tetapi apa? Yang terima terguru dan murid. Hal negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ini ada positif dan negatifnya. Kalau mau berapa terjalinnya komunikasi positifnya, tetapi negatifnya ketika dia tidak dibantu, tidak diingatkan, dia akan merasa kecewa. Berarti apa namanya? Bukan dari dirinya sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya ada lagi menangani kasusnya itu sebagai pemantau. Bagaimana sebagai pemantau? Seperti ini misalnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Atau setelah upacara kamu beratribut seragam yang pas sekolah dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau aturan. Atau apalagi bapak ibu, apakah pernah kalau keyakinan kelas itu dibentuknya adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif singkat saja agar mudah diingat, sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar bisa diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contoh, bapak ibu, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, apakah bapak ibu punya peraturan kelas di sekolah di kelas masing-masing? Ada seperti apa bapak ibu? Jadwal pikir. Datang tepat waktu. Apalagi seragam harus lengkap. Apalagi kita ingin membedakan mana keyakinan kelas mana peraturan kelas. Jangan keren, berbicara sopan. Ada lagi? Jangan makan di kelas. Salah belajar ya. Baik, kita akan mencoba membedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau yang tadi bapak ibu itu dibuat guru ataukah oleh murid? Bersama-sama. Oh, sepakat. Sepakat ditulis dia dilarang sebagainya. Nah, kalau kesepakatan peraturan keyakinan
keyakinan kelas itu pernyataannya berbentuknya positif. Berarti tadi sudah diungkapkan betul. Tadi misalkan apa tadi lupa tadi? Kalau begini tadi apa? Jangan makan di kelas. Itu pernyataan positif apa negatif? Negatif ya. Karena jangan makan di kelas berarti kalau dibuat keyakinan kelasnya makan dengan tertib. Seperti itu. Itu keyakinan kelas. Nah, dibuatnya juga melibatkan peserta didik. Hasil dari masukan dari peserta didik, bukan buat dari kita. Bedanya peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas dilarang makan di kelas, itu peraturan kelas. Beda ya. Berarti kalau dibuat keyakinan kelasnya makan dengan tertib. Yang tertib itu berarti tempatnya. Nah, apalagi tadi apa? Berbicara sangkut keyakinan kelas. Sekarang apa? Dilarang ngobrol di kelas. Itu peraturan kelas. Ya, bukan keyakinan. Ya. Tidak membuang sampah sembarangan, Pak. Tidak membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelas sama peraturan kelas. Peraturan. Karena kan itu ada bahasa negatifnya. Tidak. Ya. Berarti apa? Buang sampah pada tempatnya. Sama. Apa kira-kira? Jaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas. Begitu. Ya. Ini memang berkaitan dengan psikologi. Apa namanya kalau sekarang yang tren itu parenting. Iya, itu kan kata-kata negatif itu kan harus dihindari, gitu ya. Nah, kemudian keyakinan kelas itu bersifat kata-kata positif dan juga melibatkan dari siswa sendiri. Kalau keyakinan sekolah berasal dari masukan semua warga sekolah, guru, siswa, dan sebagainya. Nah, itu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Pernah mendengar Bapak Ibu? Saya juga Bapak Ibu di sini baru mempelajari pada waktu ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau tadi itu ya, kalau yang awal kita dengan menghukum atau dengan memberikan hukuman secara jangka pendek apa? Oke iya mau dikatakan begitu, tapi secara hanya jangka pendek. Artinya ketika memang tidak dihukum atau tidak ada hukuman, dia tidak akan dilakukan oleh diri sendiri. Beda ya, artinya jangka pendek. Kemudian dengan reward sama. Apakah menunjukkan ada tanggung jawab? Tidak juga, karena ada begitu. Tidak perlu, tidak ada hadiah. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Siapa yang mau ke depan nanti dikasih pulpen. Suatu saat ketika tidak ada rewardnya, apakah akan membuka secara mandiri dan bertanggung jawab untuk ke depan? Motivasi. Tidak. Secara jangka pendek bagus, tetapi secara jangka panjang, ya. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini, proses yang dijalankan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi. Ada tiga apa namanya? Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ya. Apa itu menstabilkan? Nah, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bapak saya mendengar psikologi.
Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan? Pernah melakukan kesalahan? Pernah. Pasti pernah Pak. Pernah. Sering. Selalu. Manusiawi itu. Semua orang pasti ada khilaf dan salah. Betul. Hah? Yang salah? Niat. Maksudnya Pak? Oh, niat salah. Oh ya. Yang diniatkan salahnya diniatkan. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Ya, kenapa? Manusiawi Pak, Bagus ya, bisa ya. Manusiawi tetap salah dan benar. Begitu juga dengan kesalahan ini kita. Ya, gak begitu. Kenapa ini mau melakukan ini? Nah, gitu ya. Mulai dari kita sekarang kita tahu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita tanya dulu, ya. Kan kadang anak kalau misalnya melakukan kesalahan langsung dong, kita ada langsung naik ya. Nah ini akan berdampak pada diri anak sendiri. Ya contohnya misalkan kita perlu menstabilkan identitas. Artinya kita juga harus sadar sebagai guru bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, ini baru sekali. Ya, contohnya ketika ingin menstabilkan anak yang melakukan kesalahan atau dalam suatu kasus berarti kita akan misalkan ya bapak ibu pernah loh misalkan salah seperti ini. Nah nanti supaya anak jiwanya stabil dulu, nanti baru komunikasi dengan kita. Lawan langsung misalkan disetak dan sebagainya apa namanya? Ya apa anak akan sulit berkomunikasi dengan saya. Gitu ya. Kita tanya dulu supaya nanti dia akan mengungkapkan kesalahannya. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu hal wajar, misalkan ya. Jadi contohnya misalkan tidak ada manusia yang sempurna. Ini sudah salah satu tindakan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, ya. Atau kamu berhak merasa begitu, ya, Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Contoh ada yang berantem kan kita panggil, ya, stabilkan dulu. Ya, Bapak tidak mencari benar yang salah, ini mencari solusi dari permasalahan. Nah ini sudah adanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika kita melaksanakan menangani permasalahan anak di sekolah ini sudah satu menstabilkan identitas. Nah ini perlu kita lakukan. Ya. Sekarang yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Atau Bapak Ibu ketika kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Betul tidak? Pasti ada tujuannya. Mungkin ketika kita makan kita ingin kenyang. Ya. Nah, pada anak juga sama. Pasti ketika melakukan sesuatu ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Nah, maka kita validasi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Atau Bapak Ibu ketika kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Betul tidak? Pasti ada tujuannya. Mungkin ketika kita makan kita ingin kenyang. Ya. Nah, pada anak juga sama. Pasti ketika melakukan sesuatu ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Nah, maka kita validasi. Begini. Ketika kita menstabilkan identitas dia pertama, terus kita memvalidasi tindakan. Dan tidak ini dia yang melakukannya. Kita perlu namanya praduga tak bersalah, ya. Dia khawatir kan apa yang kita panggil, misalnya yang kita lakukan bukan dia, bukan kesalahan dia. Nah, validasi tindakan ini bisa bentuknya pertanyaannya ya,
kamu pasti punya alasan loh mengapa kamu melakukan kesalahan ini. Nah ini polisi tidak. Nanti dia akan bicara, ya Pak, karena saya ini. Karena saya pulpen saya mau dituntut sama siapa misalkan ya saya mempertahankan atau misalkan mendorong dia. Ini adalah salah satu validasi tindakan. Atau kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Seperti ini, memang seorang anak kalau dia bisa mempertahankan contoh pulpennya, Pak, dia ambil sama orang lain, bisa orang lain yang nangis. Nah ini kualitas kita, dia memang karena punya dia sendiri, gitu ya, kan validasi tidak langsung misalkan menjaga yang tadi merampas dan sebagainya. Hanya ada kualitas kita yang sama. Nah setelah sama itu baru kita bertemu. Nah ada lagi, padahal misalkan kamu diambil pulpennya, padahal kamu bisa berbicara kepada siapa gitu ya. Jangan ini punya saya pulpennya. Kamu bisa kan? Baik, lanjut setelah memvalidasi tindakan yang salah. Nah yang terakhir menanyakan keyakinan. Contoh apapun kira-kira, misalkan makan dengan tertib, ternyata makannya di kelas, gitu ya. Yang pertama berarti menstabilkan dulu. Jadi itu ibu juga pernah misalkan ya makan di kelas, ternyata di kelas ini lebih ke rumah gimana, kemudian terus kemudian validasi tindakan. Apa benar ini dilakukan? Kenapa misalkan makan di kelas dan sebagainya. Ini kan validasi tindakan. Kemudian yang kerennya adalah keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas, apakah makan dengan tertib misalkan di kelas itu disepakati? Nanti dia kembali pada iya dulu saya membuat keyakinan kelas dengan teman-teman bahwa makan harus tertib, misalnya di kantin dan sebagainya. Nah setelah itu, setelah melakukan kesalahan, kira-kira apa solusinya menurut kamu? Nah ini akan timbul dari dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Oh iya Pak, nanti saya akan makan misalkan di kantin dan sebagainya. Solusi ini timbul dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Nah kita berusaha memunculkan agar solusinya berasal dari siswa. Kira-kira Bapak Ibu, kalau solusinya dari kita dengan solusinya dari dirinya sendiri, kira-kira akan dilaksanakan yang mana? Yang dari diri sendiri. Beda Bapak, kalau kita disuruh sama orang lain beda. Ya, artinya. Dan itu ada kebebasan kan ya. Kenapa kita disuruh dan sebagainya. Tetapi kalau datangnya dari solusi dari dirinya sendiri, yang pertama dia akan tahu kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, dia akan tertanam dalam diri. Nah itu dalam menanyakan keyakinan. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang dengan adanya pemaparan budaya positif, sekarang ada pencerahan mungkin Bapak Ibu ya. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian profil pelajar Pancasila. Terus tadi ada 5 posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Mudah-mudahan nanti ini menjadi bekal kita dalam menghadapi siswa-siswi kita di sekolah. Sehingga sekarang mungkin ketika ada masalah, kita bertahan segitiga restitusi. Kemudian bisa memposisikan kita sebagai manajer, ya, supaya apa? Supaya nanti terciptanya kepada peserta didik yang memiliki
mandiri bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu kira-kira kompetensinya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh mengatakan. Kalau mengata yang diatasi itu rasa malas ya? Rasa malasnya apa dulu? Ya misalkan besok saya merencanakan untuk mempelajari tentang jam. Ya, oke. Saya minta setiap anak itu untuk membawa jam dinding. Jadi belajar langsung. Ya. Ternyata pada PSK-nya ada membawa. Kalau sudah diingatkan lagi nih di grup WhatsApp besok yang membawa jam. Jam dinding yang besar. Yang harus jam dinding yang sama, kayak jam meter atau jam tangan. Pokoknya jam. Nah, terus ternyata si anak itu tidak bawa si mahasiswanya. Dia loh. Nah, dia padahal sudah saya ingatkan. Harus gimana? Oke. Keyakinan kelasnya apa? Kalau saya sih melihatnya yang pertama adalah sebelum kita ke kasus itu, efektivitasnya dulu. Jika misalkan satu kelompok, misalkan kan dibuat kelompok supaya karena kan perlu namanya kita menganalisis ini khawatirnya memberatkan, tidak punya dan sebagainya. Ini juga perlu perhatian, gitu ya. Perlu perhatian itu dulu yang pertama. Oke, ternyata ini dirasa mampu semuanya. Kalau kita merasa mampu ya. Kalau saya yang dari kelompok dulu, kalau saya gitu ya, kenapa tidak dikelompokkan satu kelompok satu kebanyakan? Kenapa? Akan tercipta kolaborasi dan keyakinan bersama. Itu satu kalau percaya, gitu ya. Bukan salah sih kalau semuanya ya, bukan salah. Ini khawatirnya kalau semuanya ada yang tidak punya, atau ada yang punya cuma satu, itu pun menjadi digunakan oleh orang tuanya untuk sholat lima waktu dan sebagainya. Khawatirnya seperti itu. Nah, ini juga kita perlu mengemas, ya. Oke, kita anggap nanti mampu. Taruh yang mampu ya, mampu. Nah, ya khawatirnya begitu, ya, khawatirnya. Oke, sekarang di kesampingan yang itu dianggap semuanya mampu, tapi kan memang sengaja tidak dimampu. Ya kita validasi dulu, gitu ya. Misalkan kita gunakan segitiga restitusi. Kalau misalkan salah, ya wajar manusiawi, gitu ya, salah manusiawi harus tidak. Kemudian tadi itu kita dianalisa alasannya kenapa tidak. Solusinya sekarang bagaimana nantinya? Nah itu nanti ya. Nah di solusinya ini ketika menggunakan segi restitusi, dia ada tindak lanjut, ya ada tindak lanjut, gitu ya. Kalau kesalahan sekali mungkin hal wajar ya, kita juga mempunyai kesalahan. Ya kalau kita kembali ya maklumi. Kalau yang berulang-ulang itu kan jadinya tertanam di dirinya, oh kayaknya males ya belajar. Nanti dulu kita bisa menyimpulkan apakah setiap membawa jam akan terasa malas? Iya, bukan. Salah satu contoh aja Pak, misalkan pemberian tugas dikasih PR, nanti kerjaannya pun hanya kayak salah-salah seperti itu. Itu maksudnya tanda kutipnya saya ingin yang kayak itu mengatasi murid yang memiliki perasaan malas untuk belajar. Oke. Menstabilkan sudah, validasi tindakan sudah. Solusinya belum pernah dia. Nah ini. Kalau ngobrol juga tidak bisa Pak. Tidak ada. Misalkan yang lain, ayo kita hafalkan bareng-bareng misalkan. Oke tuh. Jadi dia tidak ada motivasi diri sendiri juga. Kalau saya sih begini, ketika kita menggunakan segitiga restitusi pastinya untuk adanya perubahan. Saya optimis coba digunakan dulu segitiga restitusi. Tahapan-tahapannya. Iya, soalnya gini,
kalau dengan segitiga restitusi, dia ada solusinya dalam dirinya. Gitu ya. Memang ini ya saya juga tidak menampil karena setiap karakter anak itu berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Gitu ya. Apakah semua kelas seperti itu? Kan tidak juga. Gitu ya. Ya begitu ya. Ya artinya coba diterapkan dulu segitiga restitusi. Kalau permasalahan kelas itu kan belum baik Ya, yes. Oke, nah berarti permasalahan sebagian besar yang lain itu serius. Nah, coba nanti kita terapkan, kita coba terapkan segitiga restitusi dalam menanggapi permasalahan yang ada di sekolah. Coba dulu ya bro ya, harus ditindakan. Kalau langsung misalkan langsung marah-marah ketika ada yang belum, ya pasti akan seperti itu lagi. Pasti akan seperti itu lagi ya. Kemudian solusinya apakah dihukum? Tadi itu kita kembali supaya ada motivasi intrinsik dalam dirinya. Nah, berarti ini belum menggunakan segitiga restitusi yang tidak hanya itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan pada kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat dan peserta didik kita sesuai apa yang kita harapkan, yaitu dengan mewujudkan pada profil pelajar Pancasila. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Tiara udah senyum semangat ya hari ini. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sudah makan? Udah sarapan pagi mungkin ya? Belum makan siang mungkin yang belum. Ya. Baik. Hari ini hadir semua ya, sehat untuk kelas 5 ini. Nah, anak-anak sekalian, kita mengawali pada semester ini. Nah untuk satu semester ke depan, kita akan menyusun yang namanya keyakinan kelas. Sudah ada yang pernah mendengar kata keyakinan kelas? Belum pernah. Kalau peraturan kelas sudah mendengar? Sudah. Bagaimana contohnya peraturan kelas? Apa? Ya. Apa misalnya tidak boleh makan di kelas gitu ya, yang lainnya dan nah apa bedanya kalau keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu pernyataannya bentuknya positif dan disepakati oleh kita bersama. Wah, untuk apa Pak keyakinan kelas? Ya supaya kita di kelas aman dan nyaman dan tenang. Apakah ketika di kelas ini teman-teman kalian ada yang suka apa gitu? Pernah? Apa coba misalkan? Siapa Cung yang mau? Misalnya contohnya Pak suka mengganggu gitu ya. Apalagi? Cung angkat tangannya. Boleh, angkat tangannya. Ya. Boleh Elia pegang. Nggak apa-apa pegang ya. Sok. Udah Elia, kira-kira apakah ada yang suka mengganggu Elia? Ketika belajar enggak? Alhamdulillah. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Boleh Bapak ini ya. Ada yang lain? Apakah tertib semuanya? Ya, baik. Ada yang belum dapat? Iya. Nah, sekarang kita akan membentuk keyakinan kelas kita ke depan. Kira-kira pertanyaan dari Bapak, hal positif apa yang harus dilakukan di kelas ini? Silahkan tuliskan. Hal yang baik apa saja untuk
yang harus kita semua lakukan di kelas kita ini. Misalkan belajar dengan tertib. Apalagi silahkan tuliskan. Silahkan. Ya, boleh banyak juga boleh, gitu ya. Keinginan kalian. Nanti kita akan sepakati, gitu ya. Ya, keyakinan kelas itu hal yang positif. Yang kita lakukan. Baik, boleh sini. Siapa yang mau ke depan, itunya akan kita tempel di sini, ya. Oke, silakan. Sini satu orang dulu yang sudah selesai, boleh. Sini. Nggak apa-apa, Tiara, sini nggak apa-apa. Ya, sini nggak apa-apa ke depan. Ya, yang masih tenang aja waktunya. Silakan, ada waktu. Oke, baik sini Tiara. Oke, Tiara sudah mengungkapkannya. Nah, boleh mungkin teman-temannya ingin tahu apa yang budaya positif untuk keyakinan kelas dari Tiara ini. Boleh sebutkan, bacakan. Ingin kelas tidak berisik dan ingin tentram nyaman. Oke, kasih aplaus. Tempelkan, boleh di sini. Di sini tempelkan. Nah, Tiara ingin kelas yang tentram dan nyaman. Keren. Ayo, siapa lagi yang sudah? Oke, silakan di sini yang sudah dibawa ke depan. Ada lagi? Siapa namanya? Maisaro sini, nggak apa-apa. Boleh dibawa ke depan. Yang sudah boleh dibawa ke depan untuk ditempelkan. Nanti kita menjadi keyakinan kelas sepakat ya. Oke, sini. Siapa namanya? Maisaro. Ini Maisaro. Bapak ingin tahu sebentar, pegang. Oke, nggak apa-apa. Apa yang menjadi kata Maisaro? Apa tadi harapannya untuk keyakinan kelas? Apa? Harus sopan berbicaranya. Oke, harus sopan berbicaranya. Oke, kasih aplaus. Silakan duduk ya. Untuk menulisnya, sebentar Bapak ralet ya. Untuk menulisnya yang ada lemnya di belakang, menulisnya di depan ya. Oke. Ya. Oke, silakan. Ayo, sudah selesai? Sudah? Sini, boleh? Belum? Oke. Ada lagi? Ya. Sini, boleh. Sini, nggak apa-apa. Sini. Ayo, boleh sini. Yang sudah boleh dibawa ke depan. Dan kita tempel. Sini, nggak apa-apa. Sini. Ya. Oke. Namanya siapa? Sini dulu. Namanya siapa? Salsa. Salsa. Apa yang menjadi harapan Salsa untuk keyakinan kelas? Apa coba? Pengen belajar dengan baik. Belajar baik. Satu kelas harus menghargai satu sama lain. Iya. Harus datang tepat waktu. Pakaian harus rapi. Tiket tepat waktu. Oke, keren, mantap. Ya, silakan duduk. Ya, Bapak tempelkan. Yang pertama katanya keinginan dari siapa nih?
ingin kelasnya tentram dan nyaman, tidak berisik. Katanya tidak berisik berarti satu, keyakinan kelasnya apa? Bicara sopan. Nah, dari siapa ini? Oke, berbicara sopan. Dengan sopan. Oke, maaf. Oh ya belum ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah ya. Ini juga betul tuh menghargai satu sama lain ya, saling menghargai, betul.